Semangat warga mendapatkan vaksinasi corona patut diacungi jempol. Tapi sayang, di Medan, Sumatera Utara, antrian vaksinasi tak mengindahkan protokol kesehatan. Sebabnya mereka berebut mendapat vaksin yang jatahnya sangat terbatas. Pintu pagar dijebol, saling dorong hingga ada yang nyaris pingsan. Tak hanya Medan, Sumatera Utara, stok vaksin menipis juga terjadi di Jawa Barat. Akibatnya distribusi vaksin ke puluhan kabupaten kota terkatung-katung. Karena kita ada daerah yang masih berlangsung, ada yang sudah habis, ya. Jadi kondisinya seperti itu. Dan provinsi sudah tidak punya stok lagi, menunggu datangnya stok dari pusat. Jawa Timur punya cerita lain. Sejumlah pamflet pengumuman berisi penundaan vaksinasi dosis kedua dipasang di sejumlah tempat di Surabaya. Vaksinasi dosis kedua yang seharusnya berlangsung tanggal 3 hingga 8 Agustus terpaksa ditunda hingga pemberitahuan lebih lanjut. Pemerintah kota hanya berharap warga tenang, karena begitu stok datang, mereka akan dapat vaksin kedua. Vaksin lah kita vaksinkan. Tapi kalau ada yang terlambat, jangan pernah khawatir. Warga kan jeda waktu itu masih ada. Saat ini 1,5 warga Surabaya sudah mendapat vaksinasi pertama. Sementara dari angka itu, baru setengahnya mendapat vaksinasi kedua. Pemirsa, saat ini ironi ajakan untuk vaksinasi dengan tidak adanya stok ini menjadi trending di masyarakat. Ajakan semakin kencang, namun di sisi lain stok semakin menipis. Sudah ada beberapa daerah yang berteriak karena kurangnya stok vaksin. Kita akan berbincang mengenai hal ini dengan Prima Yosefin, Direktur Surveillance dan Karantina Kementerian Kesehatan, dan Emil Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur. Selamat malam, Mas Emil dan Ibu Prima. Selamat malam. Baik, saya ke Mas Emil dulu. Mas Emil, di Surabaya, Jawa Timur, kabarnya memang banyak spanduk atau pelang yang berisikan bahwa untuk vaksin kedua atau dosis kedua ini sudah tidak ada. Benar demikian? Ya, memang kosong stoknya, karena kita semua yang masuk ke provinsi langsung kita teruskan ke kabupaten kota, dan benar-benar memang kita menghadapi keterbatasan suplai vaksin yang lewat jalur, karena ada dua jalur ya, ada yang jalur melalui Dinkes, ada yang jalur melalui instansi vertikal. Nah, yang sepenuhnya dalam kendali pemerintah daerah adalah yang melalui Dinas Kesehatan. Nah, yang di Dinas Kesehatan ini contohnya dari total 11 jutaan pengiriman yang masuk ke Pemprov 9, lah mendekati 10 juta gitu. Dan ini kita salurkan langsung ke kabupaten kota. Tentunya kabupaten kota yang lebih cepat dan lebih banyak proporsi penduduknya akan mendapat lebih besar. Jadi seperti Surabaya tentu mendapat alokasi yang lebih besar setiap kali pengiriman. Tapi memang ya kenyataannya dari total yang sudah divaksin kedua ini, data terakhir kita menunjukkan ada 7,68 juta, dan yang vaksin pertama dan vaksin kedua baru 3,2 juta. Jadi masih banyak sekali yang sedang menunggu, dan ini ada jadwalnya. Kalau Sinovac 28 hari, AstraZeneca 12 minggu. Namun demikian untuk Surabaya ini baru ada pengiriman. Saya akan pastikan ini. Jadi pengiriman yang baru masuk ke Surabaya ini adalah ada pengiriman kemarin masuk dari pusat, dan sore tadi diambil oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Baik, Mas Emil, apa yang menjadi penyebab sempat kosongnya stok ini? Ya, awalnya kan sebenarnya memang Dinas Kesehatan memiliki kebijakan untuk menyisakan stok vaksin kedua. Jadi dari stok yang ada disimpan. Namun demikian, karena kita mendapat komando untuk kemudian mempercepat cakupan vaksinasi pertama, maka stok yang di-spare untuk vaksin kedua ini kita dahulukan untuk memperluas jangkauan vaksinasi pertama. Okay. Namun demikian, kami menemukan ada kendala dalam pengiriman, keterbatasan pengiriman, yang kemudian stok vaksin kedua ini menjadi terbatas. Baik, saya ke Ibu Prima Yosefin. Ibu, sejumlah daerah mulai teriak-teriak kekurangan stok vaksin. Salah satunya adalah dari Jawa Timur, Jawa Barat juga mengeluhkan kurangnya vaksin. Dari Medan pun, dari Lampung, dan beberapa wilayah lain ini mengeluhkan stok sudah mulai menipis. Hingga akhirnya mereka yang mau divaksin pertama ini sudah ditutup. Jadi hanya berlaku untuk mereka yang mau vaksin kedua. Apa yang saat ini sedang dilakukan Kementerian Kesehatan, dan sebenarnya apa yang menjadi penyebab utama
ketersendatan stok vaksin ini, Bu? Baik, terima kasih Mbak. Jadi mungkin kita harus paham dulu bagaimana caranya pemerintah untuk bisa mendapatkan vaksin yang untuk kita berikan kepada masyarakat, vaksinasi COVID-19 ini. Jadi kita tahu bahwa beberapa strategi kita lakukan untuk bisa memperoleh vaksin, baik itu melalui jalur kita membeli dari luar, baik itu produk jadi maupun produk bulk. Nah, sebagian besar memang adalah dalam bentuk produk bulk yang tentu membutuhkan waktu untuk bisa sampai nanti menjadi produk jadi sebagai vaksin yang akan diberikan. Nah, ini di luar itu tentu kita melakukan juga pendekatan secara multilateral, ya, kerjasama multilateral, dan kita bisa mendapatkan vaksin-vaksin hibah dari COVAX Facility dan juga ada vaksin dari hibah bilateral. Nah, kenapa vaksin bisa sampai kosong? Mungkin ada di beberapa daerah yang terkendala karena memang ada percepatan yang kita lakukan di bulan Juni, ya, mulai bulan Mei akhir sampai Juni itu, sehingga vaksin-vaksin yang sudah kami alokasikan memang waktu itu belum jatuh tempo untuk pemberian dosis kedua, itu kita minta untuk percepatan. Teman-teman di daerah tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Wagub itu sudah melakukan percepatan sehingga ketika jatuh tempo untuk dosis kedua itu produksi vaksin yang rilis dari Bio Farma tentu kan nggak bisa langsung sekaligus rilis, ya Mbak, jadi dia perlu waktu. Nah, itu tiap bulannya itu berkisar sekitar 20-an juta yang harus kita bagikan, dan 20 juta itu sebulan kan nggak dalam tempo satu waktu, jadi dia per termin gitu ya, mungkin per 10 hari untuk rilisnya seperti itu. Ibu Prima, baik, Ibu ya? Prima tadi Ibu mengatakan bahwa memang kekurangan stok karena di beberapa daerah ada percepatan, berarti tidak ada koordinasi yang sinkron antara tim sosialisasi untuk mengajak vaksin dengan tim yang memang bertugas untuk memantau stok vaksin dong? Jadi begini Mbak, memang harapan kita itu rilisnya vaksin itu tetap konstan gitu. Namun kenyataannya rilis vaksinnya ternyata nggak konstan. Jadi setiap kali rilis harusnya bisa 4 batch gitu misalnya. Nah, satu waktu kadang dia hanya berproduksi 2 batch seperti itu. Nah, ini yang kadang kita juga nggak bisa prediksi gitu ya Mbak. Kemudian juga di samping itu ada vaksin-vaksin yang datang dari luar. Ini juga tentu seperti kita ketahui lah di global juga ada naik kasus, dan kemudian negara ini tentu akan lebih mementingkan untuk menyuplai vaksin untuk kepentingan kebutuhan negaranya. Baik, saya kembali ke Mas Emil. Mas Emil, sejauh ini apa sih ketakutan masyarakat di Jawa Timur, apalagi mereka yang sudah hampir jatuh tempo nih, vaksin keduanya sudah hampir mencapai 28 hari, namun stok masih belum ada? Ya, tapi kalau kita cermati sekarang stok ini sudah meningkat ya. Tapi kalau tadi dibahas akan 20 juta per bulan, kalau pro rata saja Jawa Timur 15% karena itu jumlah proporsi penduduk, artinya 3 juta vaksin per bulan. Sedangkan yang outstanding yang harus divaksin kebutuhannya ini Sinovac masih ada kebutuhan 3.012.000 dosis yang outstanding ya. Artinya harus walaupun tentunya kan 28 hari dari dosis pertama. Jadi nggak semuanya nih expired langsung. Tapi kalau kita lihat artinya ada masalah yang serius terkait kapasitas supply-nya, karena kita sebenarnya sudah mencapai hampir 200.000 vaksinasi sehari. Bahkan pernah disuruh menggenjot ke 300.000 gitu. Dan tentunya pemerintah provinsi, kita tahu bahwa mungkin ada juga yang mengatakan ke pemerintah provinsi, Pak, tolong kabupaten kota yang lambat-lambat realokasikan ke kabupaten lain yang lebih membutuhkan. Nah, ini sebenarnya komunikasi ini sudah terjalin, tetapi saat ini memang constraint dalam hal pasokan ini yang juga sebagaimana disampaikan tadi adalah sesuatu yang harus kita pertimbangkan untuk makanya sekarang ini semua dialokasikan ini utamanya untuk dosis kedua dulu. Baik, Mas Emil, terkait soal penyerapan vaksinasi atau kemampuan suatu daerah memvaksin warganya dalam satu hari, itu kan tentunya berbeda-beda. Ada pula yang mereka terkendala masalah penyimpanan vaksin, tidak punya tempat yang memadai yang cukup banyak untuk menyimpan vaksin. Sejauh ini untuk tuker-tukeran atau saling tambal sulam itu bisa nggak sih Mas Emil di Jawa Timur? Ya, kenyataannya sebenarnya hanya kabupaten tertentu sih yang punya kendala dalam menyerap vaksinnya, karena mayoritas animo masyarakat relatif baik. Saya kemarin turun ke Sumeneb, tadi ke Bangkalan, saya juga bilang, Pak Bupati, saya akan cek loh Pak stoknya sekarang ada berapa. Ini saya cek sekarang di Bangkalan ada
Ini karena dinamis ya, apa yang saya sampaikan 34.000 tadi pagi saya bilang 28.000 ya. Ini tapi yang dosis kedua ternyata juga sudah outstanding gitu, sehingga mau kita tarik, jangan Pak, dosis pertama kita memang agak sulit Pak, tapi ini dosis keduanya juga perlu gitu. Jadi nggak semudah itu narik. Tapi kalau masalah storage, alhamdulillah memang vaksin yang non mRNA ini kan storage-nya nggak sesulit yang mRNA ya, mungkin Bu Prima bisa mengkoreksi kalau saya salah, tapi storage-nya lebih doable lah. Dengan selama ini kan juga memang setiap dinkes punya gudang untuk menyimpan obat yang perlu kondisi khusus, termasuk vaksin itu bisa disimpan dengan cooler box ya. Jadi kita sudah identifikasi waktu awal-awal vaksinasi di awal tahun ini apa saja tambahan fasilitas yang dibutuhkan masing-masing dinkes, dan sudah disupport oleh Kemenkes dalam hal cold chain-nya atau rantai pasok dinginnya. Baik, saya kembali ke Ibu Prima. Ibu Prima, bagi warga yang sudah lewat dari 28 hari, seharusnya sudah jatuh tempo untuk divaksin kedua. Ini apa yang harus dilakukan? Apakah mereka harus mulai lagi dari awal atau sebenarnya ada masa toleransi? Seperti layaknya makanan, best before, ada good, ada better, dan lain sebagainya. Ya, betul banget, Mbak. Jadi sebetulnya untuk imunisasi itu yang ada itu adalah interval minimal. Jadi nggak ada interval maksimalnya. Walaupun memang betul dia sudah mulai menurun begitu ya untuk ini ya. Harusnya sih sesuai yang itu lebih baik, lebih ideal. Tetapi tidak perlu mengulang. Jadi ketika kita memberikan dosis kedua, maka kadar imunitas di dalam darahnya itu akan langsung naik sesuai dengan tahap pemberiannya. Jadi kalau dosisnya terlambat, tapi itu sudah langsung masuk menjadi dosis kedua. Mungkin sedikit perlu saya tambahkan untuk yang tadi ya, saat ini kami sedang berupaya untuk menutupnya kekurangan. Udah pasti kalau membutuhkan atau bersandar kepada rilis, kita mungkin agak lama untuk mengejarnya. Jadi pemerintah sekarang mengupayakan untuk membeli produk jadi dari Sinovac untuk bisa mengejar penutupan yang tadi ya Pak Wagub bilang sudah outstandingnya udah banyak gitu ya Pak. Ya dalam waktu dekat ini kita pasti akan bisa mengejar, dan mulai bulan Agustus ini sampai nanti di Desember stok vaksin kita itu sudah jauh lebih banyak. Ibu, Jadi mudah-mudahan terjadi. Sebenarnya kendala ada di mana sih Bu? Di distribusi kah atau memang di stoknya? Karena dari Kementerian BUMN mengatakan stok vaksin masih banyak. Iya, stok vaksin banyak dalam bentuk bulk, Mbak. Bulk ini kan perlu proses, perlu waktu gitu. Jadi kita memang sudah punya banyak, stok vaksin kita 100 juta lebih, 170-an juta. Namun yang bisa rilis per hari ini itu baru 97 juta. Dan yang sudah kita distribusikan ke seluruh daerah itu 93 juta lebih. Jadi memang sudah di situ, tapi atensi masyarakat kan luar biasa besarnya sekarang. Sehingga itu tadi harusnya teman-teman itu kan kalau kita berikan vaksin itu bisa biasanya untuk 10 hari, nanti baru kita datang lagi distribusi. Jadi berapa yang kita kasih itu harusnya diatur di daerahnya dalam pelaksanaannya. Jadi lajunya kalau tadi larinya 100 km per jam, kalau sekarang vaksinnya dikasih misalnya lebih sedikit dari yang lalu, maka laju kecepatannya harusnya kita turunkan. Memang ini agak sedikit berat dengan teman-teman yang udah lajunya kencang ya, dan atensi animo masyarakat memang luar biasa sih Mbak. Ini yang membuat. Nah itu berbicara soal animo masyarakat, Mas Emil, banyak masyarakat sangat antusias untuk vaksin, tapi malah terjadi penumpukan, tidak jaga 3M, malah resiko jadi klaster COVID. Sejauh ini pengaturan apa yang dilakukan? Iya, jadi memang saya juga sangat mewanti-wanti dari awal, baik itu penyaluran bansos dan vaksinasi, jangan sampai malah membuat potensi kerumunan dan klaster. Nah, tetapi tidak semua vaksinasi massal demikian. Makanya kita harus realistis juga gitu. Kadang-kadang kita selalu bilang, tenang aja Pak, ini setiap jam dibikin shift sekian-sekian. Tapi yang nyampe lebih awal itu juga banyak. Gak usah gitu yang sederhana, lingkungan kampus seperti ITS kemarin bagus, tertib. Ya, mereka akan selalu menyediakan kapasitas berkali-kali lipat lebih daripada yang akan diundang datang. Dan bener aja gitu, orang itu sudah dikasih giliran jam 11 ya datangnya tetap jam 8, karena suasana batin masyarakat itu takut kehabisan gitu, karena ada insiden-insiden, termasuk saya punya keluarga sendiri kok ngerasakan ngantri dari jam 6 kemudian jam 9 dikabari jam setengah 9 habis vaksin dosis keduanya nggak ada gitu. Jadi ya ini sangat penting, maka kita harus berhati-hati karena tendensi orang untuk datang lebih awal itu sangat tinggi. Jadi jangan kita kemudian merasa tenang, kapasitas tempatnya 1000 terus dipolin lah 500 misalnya gitu kan.
kemudian diasumsikan semua nggak datang bersamaan. Kemungkinan mereka akan datang bersamaan karena mereka berpikir bahwa kalau nggak duluan nanti kehabisan vaksin. Gitu. Baik, jadi ini kita harus hati-hati betul. Sebenarnya menurut saya sekarang ini sudah banyak kok tempat-tempat fasilitas pelayanan vaksin gitu ya. Sudah tersedia di Pasienkes, di sentra-sentra vaksinasi. Saya sendiri cenderung tidak perlu sampai yang massal gila-gilaan begitulah gitu karena kasihan juga warganya gitu dan riskan. Baik, saya kembali ke Ibu Prima. Ibu Prima, ada yang mengatakan bahwa Dinas Kesehatan pemerintah daerah ini kan sudah mulai kekurangan stok vaksin. Namun di sisi lain TNI Polri juga melakukan serbuan vaksin. Wali Kota Bandar Lampung sempat protes bahwa tenaga kesehatannya dipakai, sementara mereka tidak punya stok vaksin. Stok vaksinnya itu milik TNI Polri, cuma nakesnya adalah milik Pemda. Ya, sebetulnya kan sasarannya sama ya Mbak. Yang mau dilayani itu adalah masyarakat miliknya Pemda tentunya. Karena TNI Polri itu kan mengayomi. Rekan-rekan TNI Polri ini sebetulnya membantu sifatnya. Ya, jadi mestinya sih saling bekerja sama karena sebetulnya dari sudut kesehatan, Dinas Kesehatan yang dalam tanda kutip itu kan aparat Pemda ya, sebetulnya yang menjadi leading sektornya. Kemudian baik, kalau untuk distribusinya untuk yang punya Dinas Kesehatan sama TNI Polri itu sama atau berbeda sih Bu? Jadi kita memang mendistribusikan vaksin ke Dinas Kesehatan Provinsi, tetapi memang itu kita sudah plot gitu ya untuk Dinas Kesehatan sejumlah 40%, kemudian 30%-nya untuk TNI, kemudian 30% lagi untuk Polri. Gitu. Namun itu kan semua untuk rakyat di situ gitu loh, untuk bagaimana caranya melayani masyarakat di wilayah. Baik, sebenarnya yang penting bukan siapa yang menyelenggarakan vaksinasi, tapi adalah warga yang divaksin ya Bu ya? Ya, itu poinnya itu. Baik, terima kasih Ibu Prima Yosefin, Direktur Surveillance dan Karantina Kesehatan Kementerian Kesehatan, dan juga Mas Emil Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur, telah bergabung bersama kami di Newsroom. Selamat malam. Pemirsa, usai jeda, polisi berhasil menangkap pelaku teror wafer berisi potongan silet. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.